Bab 4538. Puluhan ribu bintang bersinar. Kura-kura tua, tenanglah sedikit, apa yang bisa kita pikirkan, mungkinkah Erik tidak memikirkannya? Roh pedang penyangkal iblis tertawa. Sebelum masuk, bocah ini sudah mengaturnya, kamu bisa tinggal di sini dengan aman. Sudah membuat pengaturan, aman tidak? Kura-kura hijau tampak ragu. Tentu saja, dan mungkin, pihak lawan sudah mulai menggunakan metode ini untuk menemukan kita. Roh pedang terlihat tenang dan tampak cukup percaya diri. Kura-kura hijau menyipitkan matanya dan mengingat kembali. Jika Erik sudah membuat pengaturan, berarti dulu pada saat dia meminta bantu kepada para rekan manusia, sepertinya dia memberi mereka sesuatu. Kura-kura hijau juga sedikit penasaran, karena Erik akan mengganggu sumber energi langit dan bumi, lalu benda yang ada di tas penyimpanannya, itu apa? Apa piringan formasi dihidupkan secara normal? 10 hari kemudian, Evan dan Toby berdiri di peron. Di depan mereka, tirai langit terhampar di kehampaan. Sosok tidak beraturan terukir di atasnya, menguraikan garis besar seluruh laut warisan. Dan di dalamnya, ada titik bintang-bintang menembus area tertentu. Dalam 10 hari terakhir, Evan mengatur agar gagak darah memasukkan batu roh ke dalam setiap piringan formasi dan sekarang semuanya sudah ditempatkan. Setiap tempat yang bercahaya adalah lokasi piringan formasi. Saat formasi ini diaktifkan, maka akan menutupi seluruh area laut warisan. Toby berekspresi sombong. Jadi, dimanapun Erik bersembunyi di ujung bumi, dia akan terlihat sekilas oleh formasi. Ayo mulai, aku sudah tidak sabar, Evan berkata. Sesuai keinginanmu. Toby membuat taktik dengan kedua tangan, terbang menuju platform di bawah kaki kedua orang itu. Saat itu Evan baru terkejut menemukan bahwa platform telah diukir dengan formasi di beberapa titik. Saat formasi menyala, Evan memperhatikan bahwa di tirai besar di udara, setiap titik bintang tampak ditarik, mulai berubah menjadi kabut dan menyebar. Sama seperti tinta yang menetes di air jernih, setiap titik cahaya terus menyebar ke jangkauannya sendiri. Hingga akhirnya, seluruh lautan warisan diselimuti aura abu-abu ini. Saat berikutnya adalah mencari tahu di mana sumber energi yang bermasalah, kemudian menemukan Erik, Toby berkata. Evan menjilat sudut bibirnya, hati yang telah lama diam juga mengalami beberapa gelombang. Pada saat ini, Toby tiba-tiba menoleh melihat 3 sosok yang tergantung tinggi di rak batu tidak jauh dari sana. Biar ku tebak, 3 tetua, pasti sangat gugup sekarang. Kalian tebak, bisakah aku menangkap Erik dalam 3 hari? Merasakan keceriaan dalam kata-kata Toby, ekspresi si tua serakah bertiga berubah. Sekarang di Laut Warisan, dengan para kultivator yang dipilih oleh Toby satu persatu, satu-satunya yang dapat mengancam keberadaan Toby adalah Erik. Erik juga menjadi satu-satunya harapan bagi para tetua ini. Tapi sekarang, bahkan mereka bertiga khawatir Erik mungkin benar-benar dijebak oleh Toby. Aku ingin mengingatkan kalian, bahwa kesempatan sudah hampir habis. Katakan sekarang, apa rahasia segel Raja Dewa Bintang ini, aku dapat mengampuni kalian. Jika tidak, tunggu sampai aku membunuh Erik dan mendapatkan warisan dari Dewa Bintang, semuanya akan berakhir dan kalian juga akan mati. Ulih, kamu jangan berharap bisa mendapatkan pusaka Dewa Bintang. Tukang mabuk mengumpat dengan marah. Tidak peduli bagaimana kamu menyiksa kami dan mengancam kami tidak akan mengatakan apa-apa. Selain itu, kamu tidak dapat menangkap Erik. Apapun yang dapat kamu pikirkan, dia sudah memikirkannya lebih dulu daripada kamu. Kalau begitu kalian tunggu dan lihat. Toby mencibir, dia sudah menduga kegigihan ketiga orang ini, dia melambaikan tangannya.
Seperti memetik senar piano, udara kelabu mulai beriak di udara. Kemudian, sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala di kiri atas. Sudah berakhir. Ketiga tetua putus asa untuk sementara waktu, jantung hampir berhenti berdetak. Metode Tobi berasal dari segel Raja Dewa Bintang. Dengan kata lain, setelah formasi diaktifkan, pasti dapat menemukan perubahan sumber energi. Meskipun Erik punya cara dan telah menghindari deteksi Reiki selama ribuan tahun, bisakah dia menghitung Reiki sumber energi langit dan bumi? Sepertinya, Erik ini sudah ditangkap olehku, bayi iblis. Tobi mencibir. Bayi iblis muncul, berlutut dengan satu lutut. Di belakangnya, sekelompok besar monster keluar dari kehampaan, menunggu kesempatan. Tobi hendak memberi perintah. Saat ini tiba-tiba dia mendengar suara Evan di belakangnya, yang terdengar agak aneh. Tobi, peta apakah masih ada beberapa masalah yang belum ditangani dengan baik? Mustahil. Tobi mengerutkan kening, menoleh dan melihat ekspresi luar biasa di wajah Evan. Dia memiliki firasat, tiba-tiba melihat ke udara. Kemudian, ekspresi Tobi juga tiba-tiba berubah. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tepat di peta, setelah titik cahaya pertama muncul, titik cahaya kedua, ketiga, dan bahkan ke-10, ke-100 muncul segera setelahnya. Seolah-olah ada sesuatu yang dihidupkan, menerangi seluruh laut warisan dalam sekejap. Di seluruh peta, hamparan besar bintang bersinar terang, jumlahnya sulit dihitung. Jika setiap titik bintang mewakili lokasi Erik, maka saat ini, Erik ada di mana-mana. Di kejauhan, si tua serakah bertiga juga tertegun, mereka sangat kaget. Saat Tobi mengaktifkan formasi, mereka sudah luar biasa tegang, bahkan bernapas pun sangat sulit. Merasa semua yang ada di dunia jalan surga berada di ambang kehancuran. Namun, perubahan seperti roller coaster kali ini membuat wajah mereka memerah lagi. Mereka kembali bersemangat. Bocah Erik ini luar biasa. Tobi, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang formasi ini 100% kamu bisa menemukan fluktuasi sumber energi? Evan menoleh tiba-tiba. Suaranya penuh keterkejutan dan kebingungan yang mendalam. Tapi bagaimana mungkin Erik bisa membangkitkan sumber energi langit dan bumi di tempat yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan? Tobi mengatakan formasi itu sangat kuat, tetapi segera setelah diaktifkan, ada yang tidak beres. Ini seperti menamparkan wajah sendiri. Ekspresi Tobi tiba-tiba menjadi gelap. Formasi ini tidak mungkin salah, sama sekali tidak. Coba lihat, ke titik cahaya pertama, aku ingin tahu apa yang salah. Dengan lambaian tangannya, energi hitam naik ke seluruh langit. Evan, bayi iblis dan sejumlah besar monster menghilang ke langit dan bumi dalam sekejap. Di peron, hanya tersisa 3 tetua dan Logan yang idiot. Tenggelam dalam kegembiraan sesaat, si tua serakah menghela nafas. Tukang mabuk, kamu pintar, kamu bisa menebak ini, atau kamu tahu sesuatu? Ya, aku benar-benar tidak menyangka Erik ini bahkan mengetahui hal ini, dan menemukan solusinya. Tuan Kesepian juga berkata, ngomong-ngomong, tukang mabuk pernah berhubungan dengan keluarga Qin, apa karena ini? Si tua serakah dan Tuan Kesepian barusan terlalu gugup jadi tidak bisa berbicara, hati tidak tenang. Hanya tukang mabuk yang tidak hanya membentak dan menegur, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri yang besar pada ekspresinya, seolah dia yakin Erik punya solusi. Akhirnya benar-benar seperti yang dikatakan tukang mabuk. Ini membuat keduanya merasa tukang mabuk bisa begitu tenang, pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Aku. Tukang mabuk tertegun sejenak, lalu mendengus penuh kemenangan. Bersambung.